Saya sih secara pribadi, saudara-saudara, jujur ini ya, jujur, saya lebih senang Erick Thohir tetap di PSSI, tetap memperbaiki sepak bola Indonesia daripada maju sebagai cawapres atau maju sebagai calon lurah. Karena beberapa bulan di tangan Erick Thohir ini sepak bola Indonesia itu sudah mengalami kemajuan yang cukup bagus, progresnya ada gitu saudara-saudara. Yang saya takutkan nanti kalau Erick Thohir naik jadi lurah atau jadi cawapres atau jadi apa, sepak bola Indonesia ini kembali lagi ke setelan pabrik. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita berbincangkan. Pasti akan ada yang kita bacotkan. Akan ada yang kita bahas tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara jiran, di negara-negara serumpun, di Indonesia, di Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, jujur, adil, sportif, tidak ada provokasi, tidak ada menjelek-jelekan, tidak ada menghina, tidak ada melecehkan. Semuanya saudara-saudara, semuanya akan kita bicarakan secara bebas. Bebas, yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, edisi kali ini itu saya tertarik membahas tentang copras-capres. Kita nggak akan bicara politik ini, saudara-saudara, tapi kita akan bicara tentang Ketua Umum PSSI yang digadang-gadang, yang dicalonkan, yang ditarik-tarik ke ranah politik, yang digoda lah, mungkin nggak digoda karena beliau juga tertarik, diseret-seret ke dalam pusaran pemilihan presiden tahun depan. Bursa capres dan cawapres ini. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir itu dianggap memiliki massa yang banyak dan bisa menambah suara. Walaupun juga ada beberapa calon lain yang dicalonkan. Tetapi saudara-saudara, sebagai pengurus PSSI ini, progres sepak bola Indonesia ini bagus, saudara-saudara, bagus. Yang maksudnya ada tahapannya lah. Hasilnya itu sudah mulai pelan-pelan dan pasti sudah mulai terlihat. Ini sayang sekali nanti kalau ditinggal menjadi wakil presiden atau menjadi lurah atau menjadi apalah. Itu yang saya khawatirkan nanti PSSI ini tidak terurus. Walaupun ya bisa saja di dua posisi sekaligus ditangani. Tetapi ya sayang saudara-saudara, sayang kalau sepak bola Indonesia ini harus kembali lagi ke titik nol. Bahkan ke minus. Kembali lagi ke setelan pabrik. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita bacotin, akan kita cakap di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, isu copras-capres, copras-capres, cawapres, lurah, wakil lurah, terus apalah itu sedang menghangat di Indonesia ini, sedang dibicarakan banyak orang karena ya memang pendaftaran untuk calon presiden, calon wakil presiden ini sedang dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum, General Election Commission. Itu sedang dibuka dan ya semua orang yang punya kemampuan, punya sumber daya untuk mencalonkan diri ya berlomba-lomba untuk mencalonkan diri, saudara-saudara. Salah satunya yang paling banyak cukup disebut itu adalah Ketua Umum PSSI kita, Erick Thohir, saudara-saudara. Erick Thohir ya kita semua sudah tahu lah siapa calonnya dan Erick Thohir juga sudah menyatakan kemungkinan dia akan menjadi calon, kemungkinan menjadi calon, bisa juga tidak, yaitu tergantung negosiasi para politisi, kan pendaftarannya masih tanggal 25. Bisa saja dia nanti dengan Prabowo, bisa juga tidak. Atau dia membentuk poros baru. Itu semua kemungkinan masih ada, kan kita sendiri tahu politik di Indonesia ini ya misterius. Bisa saja last minute. Misalnya hari ini penutupan, sejam sebelum penutupan ada pendaftaran. Itu
segala kemungkinan itu bisa saja terjadi dalam dunia perpolitikan Indonesia menurut ahli-ahli politik ya. Saya kan bukan ahli politik, saudara-saudara. Saya nggak ngerti politik dan saya nggak peduli dengan politik karena ya komentator gadungan ini kan fokusnya hanya olahraga, sepak bola, tim nasional Indonesia, sepak bola di Asia Tenggara. Tetapi saudara-saudara, rumor yang mengaitkan Erick Thohir dengan pencalonan ini benar-benar ya ini harus kita waspadai, harus apa ya? Harus sebagai penggemar sepak bola, PSSI itu harus berhati-hati kalau nanti Erick Thohir tidak di PSSI lagi. Ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini terlalu resikonya terlalu besar untuk sepak bola di Indonesia. Naik jabatan menjadi ketua umum PSSI menggantikan Muhammad Iriawan sejak Iwan Bule itu bulan apa ya? Pokoknya beberapa bulan lalu lah. Itu kan kita bisa melihat sendiri apa yang dikerjakan Erick Thohir. Apa yang dilakukan oleh Erick Thohir itu sudah, walaupun hasilnya belum bagus ya, tetapi secara progres, roadmap-nya itu sudah ada. Jadi tahapan-tahapannya itu sudah bisa dilihat, sudah berjalan dengan bagus, sudah bisa kita nilai lah. Tim nasional kita sudah bisa lihat. Sekarang tim nasional Indonesia dengan masih tetap dipegang oleh Sintayong sudah bisa lolos ke babak grup, fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemarin 2 kali mengalahkan Brunei Darussalam. Menanti bulan depan akan mulai melawan Irak, melawan Vietnam, melawan Filipina. Kemudian di level tim nasional U23 lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Untuk Piala Asian Games gagal. Untuk SEA Games, maksud saya untuk SEA Games juga kita mendapatkan medali emas setelah terakhir kali tahun 1991. Kemudian Piala Dunia U20 batal karena ada masalah Israel. Kemudian Piala Dunia U17 ini sedang dalam proses. Bulan depan akan dimulai kalau nggak salah tanggal 10 dan semuanya sudah berada on the track saudara-saudara untuk level tim nasional. Tim nasional U17 sedang menjalani pemusatan latihan di Jerman. Pemain-pemain keturunan juga sudah dipanggil, sudah diberi kesempatan untuk main di timnas U17. Di level senior juga pemain-pemain grade A. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang berbasis di Eropa ini sudah mulai dipanggil. Yang terbaru kan hanya Jay Ijes sama Nathan Choaon. Itu sudah sedang dalam proses pergantian paspor dari paspor lama mereka di Belanda sana kepada paspor Indonesia. Jadi tim nasional Indonesia ini secara umum berada di tracknya, berada di rel, berada di garis yang benar, saudara. Saudara, di Liga ini walaupun kemarin PSM Makassar sebagai juara Liga Indonesia dibantai oleh Sabah FC peringkat 3 Liga Super Malaysia musim lalu, kemudian Bali United juga hanya bisa ditahan imbang oleh Terengganu, runner up Liga Super Malaysia musim lalu di Piala AFC, dan Indonesia tidak punya wakil di Liga Champion Asia, kalah jumlahnya dari Malaysia, kalah jumlahnya dari Singapura, kalah jumlahnya dari Vietnam, kalah jumlahnya dari Thailand. Tetapi saudara-saudara, progresnya ini, perkembangan Liga Indonesia ini sudah mau menuju ke arah yang lebih bagus. Liga 2 juga sudah digulirkan saudara-saudara. Kemudian persaingan juga sudah sportivitas itu sudah mulai dijunjung tinggi lah, sudah terlihat di pertandingan-pertandingan liga walaupun belum 100% ya saudara-saudara. Kemudian ada Satgas Mafia Bola, pemberantasan judi sepak bola itu juga kembali digalakkan. Satgas dibentuk bekerja sama dengan orang-orang yang independen, orang-orang yang ngerti bola dengan aparat keamanan, orang-orang yang kredibel lah. Itu sudah digalakkan. Dan saudara-saudara, yang paling penting saudara-saudara adalah perwasitan. Mulai Februari rencananya video asisten referee ini akan diinstal di Liga Indonesia. Akan ada pilot projectnya di beberapa stadion. Dan tampaknya itu akan bertahap saudara-saudara. Kan nggak mungkin juga langsung sekali, langsung diinstal semuanya. Pasti bertahap. Dan itu sudah dilakukan oleh Erick Thohir nanti rencananya bulan Februari. Pelatihan wasit untuk video asisten referee ini sudah dilakukan. Kemudian alatnya VAR-nya itu, video asisten referee yang standar FIFA, yang mendapatkan sertifikasi dari FIFA ini juga sudah mulai dikerjakan. Vendornya sudah mulai dipilih, PSSI sudah bekerja sama dengan
FIFA dengan komisi wasit FIFA yang diketuai oleh si botak Pierluigi Collina itu sudah mulai mencari-cari VAR. Jadi semuanya adalah rekomendasi FIFA, semuanya akan digunakan untuk kepentingan sepak bola Indonesia, kepentingan Liga Indonesia, dan kemungkinan nanti kalau timnas Indonesia bermain di Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, video asisten referee ini bisa digunakan, saudara-saudara. Dan ini adalah sebuah progres yang bagus, yang baik, karena di negara tetangga kita, Thailand itu sudah menggunakannya, Singapura juga sudah menggunakannya, Vietnam dan Malaysia itu on progress. Jadi kalau kita bisa menginstal video asisten referee ini, kita akan menjadi salah satu yang terbaik. Di manajerial di organisasi, saudara-saudara, Asosiasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Kalau orang barat bilangnya PSSI. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Football Association of Indonesia, itu juga sudah lumayan bagus dari segi manajerial, dari segi aspek bisnisnya, dari segi publikasi, dari segi ya macam-macam lah. Back office-nya itu juga sudah mulai dibenahi secara serius. PSSI kemarin beberapa waktu lalu itu baru saja mengumumkan sponsorship, pendanaan untuk tim nasional ini didapat dari sejumlah sponsor yang nilainya luar biasa, saudara-saudara, bukan main-main, miliaran. Kalau nggak salah ada ratusan miliar lah, saudara-saudara. Itu jumlah uang yang tidak sedikit, saudara-saudara. Itu uang itu dipakai untuk tim nasional, untuk pembinaan pemain, untuk pembinaan wasit. Kemudian itu uang itu didapatkan dari sponsor, dan ini belum pernah ada dalam sejarah sepak bola Indonesia sebelumnya, di era-era sebelumnya, di kepengurusan sebelumnya itu belum pernah ada dalam sejarah bisa mendapatkan sponsor yang sebanyak seperti ini. Kemudian jangan lupakan, saudara-saudara, pusat latihan tim nasional itu di IKN, di Ibu Kota Nusantara, itu juga sudah sedang dikerjakan dalam proses. Itu menggunakan dana dari FIFA Goal. Dana dan bantuan FIFA yang akan digunakan, kemungkinan akan ada 8 lapangan sepak bola standar FIFA. Kemudian ada fasilitas lain seperti penginapan, seperti pusat kebugaran, seperti pusat fisioterapi, seperti macam-macam lah. Jadi nanti semua aktivitas sepak bola Indonesia, semua aktivitas PSSI tim nasional itu akan digelar di IKN itu, di Ibu Kota Nusantara. Walaupun nanti pertandingannya itu juga bisa digelar tidak hanya di IKN, tetapi di seluruh Indonesia. Nah, di Palembang bisa, di Surabaya bisa, di Bali bisa, kalau bisa di Papua juga bisa. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, semua bisa. Nah, ini adalah salah contoh-contoh aspek manajerial yang cukup bagus di era Erick Thohir, saudara-saudara. Hubungan Erick Thohir dengan FIFA itu juga cukup bagus, saudara-saudara. Dengan Gianni Infantino, dengan Presiden FIFA itu juga cukup bagus. Jadi lobbynya itu gampang sekali. Ketika Indonesia terancam sanksi FIFA, itu kan 2 kali yang melobi Erick Thohir, karena dia punya hubungan internasional yang bagus dengan Gianni Infantino. Dia punya relasi itu sejak waktu di Inter Milan. Hubungan dia di Inter Milan ketika waktu itu dia jadi pemiliknya Inter Milan, jadi presidennya Inter Milan, dia sering berhubungan dengan Gianni Infantino yang waktu itu kalau nggak salah adalah sekretaris jenderal UEFA. Jadi hubungannya, tektokannya itu jalan, dan urusan lobby-lobby dengan FIFA itu ya gampang lah kalau Indonesia dibandingkan saat ini kita bicara konteks saat ini, dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan dengan Thailand, dibandingkan dengan Vietnam, itu jauh lebih bagus Indonesia daripada negara-negara itu ketika berhubungan dengan FIFA. Terbuktikan FIFA punya komitmen jelas untuk membantu sepak bola Indonesia. Setelah tragedi di Kanjuruhan, mereka membantu dalam banyak hal, dalam aspek keamanan. Kemudian FIFA juga sekarang membuka kantor perwakilan di Indonesia. Ada orang FIFA yang bekerja di perwakilan di Indonesia, dan itu menjadikan Indonesia ini spesial di mata FIFA. Menjadikan Indonesia itu, FIFA menganggap Indonesia sebagai salah satu negara yang punya prospek bagus di masa depan. Dan itu adalah berkat kerja Erick Thohir dan timnya yang memang punya hubungan bagus secara internasional, punya jaringan yang luas, punya pengetahuan yang baik tentang sepak bola, punya hal-hal yang bisa menguntungkan sepak bola Indonesia lah. Kalau si Datuk Hamidin di Malaysia itu mengaku punya hubungan dengan Brasil, Indonesia ini PSSI punya hubungan langsung dengan FIFA. Nah, bahkan
Presiden FIFA Gianni Infantino itu kan sempat akan mendapatkan penghargaan di Indonesia dari Presiden Indonesia. Jadi ini adalah salah satu poin-poin yang menurut saya sayang sekali nanti kalau Erick ditinggalkan oleh Erick Thohir di PSSI itu dilepas. Itu sayang sekali. Jadi saudara-saudara, kekhawatiran saya kalau nanti ketua umum PSSI berganti lagi, ya sebenarnya begini, dia jadi wakil presiden pun dan menjabat sebagai ketua umum PSSI itu juga masih mungkin. Karena misalnya dulu Pak Yusuf Kalla itu jadi wakil presiden juga sekaligus jadi kalau nggak salah ketua PMI, ketua Dewan Masjid Indonesia, itu bisa saja. Tetapi saudara-saudara, ini kan PSSI, sepak bola ini kan olahraga yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sepak olahraga yang sangat populer di Indonesia. Olahraga yang dicintai oleh sebanyak-banyaknya orang di Indonesia. Selain tentu saja bulu tangkis. Bulu tangkis itu sebenarnya olahraga yang punya berprestasi Indonesia. Tetapi penggemarnya itu tidak sebanyak sepak bola. Dan sepak bola ini adalah urusan rakyat. Benar-benar urusan rakyat. Jadi mengurus sepak bola itu ya memang harus benar-benar fokus 100%. Nah, saat ini pun saya merasa kalau Erick Thohir itu tidak menjadi Menteri BUMN, dia fokus ke sepak bola, itu pasti sepak bola akan istilahnya itu satset, gaspol. Akan lari jauh lebih kencang daripada yang bisa dia kerjakan saat ini, saudara-saudara. Karena saat ini dia sibuk menjadi menteri kan, BUMN itu kan unit usahanya banyak sekali, jadi dia sibuk. Tetapi itu aja dia masih bisa sempat ngurus dan hasilnya lumayan. Tetap bayangin kalau dia fokus konsentrasi ke situ, saudara, itu pasti akan tancap gas, saudara-saudara. Dan ini harus dipertahankan, saudara-saudara, harus dipertahankan. Jangan sampai nanti ada pergantian ketua umum lagi, PSSI diabaikan karena tujuan politik dia sudah tercapai. Mungkin saja dia berpikir menjadikan PSSI sebagai kendaraan politik untuk menuju ke pentas panggung yang lebih tinggi. Tetapi ya semoga tidak, saudara-saudara. Karena itu sayang sekali, saudara-saudara. Benar, saudara-saudara. Sayang sekali kalau sampai PSSI ditinggalkan setelah beliau menjadi wakil presiden atau menjadi lurah atau menjadi apapun lah. Resikonya terlalu besar, saudara-saudara. Taruhannya terlalu besar untuk sepak bola Indonesia, saudara. Saudara-saudara, saran saya ya sudahlah Pak, stay aja di PSSI, tetap di PSSI, tetap mengurus sepak bola Indonesia, jangan meninggalkan sepak bola Indonesia ya setidaknya sampai 4 atau 5 tahun ke depan lah. Itu yang paling penting, saudara-saudara, sampai periode kepengurusan PSSI-nya dia berakhir, nanti kita lihat apakah Indonesia bisa mencatatkan sejarah baru lolos ke Piala Dunia, apakah Indonesia bisa mencatatkan sejarah baru lolos ke babak fase knockout di Piala Asia. Dan jangan lupa Sintayong itu juga harus diperpanjang kontraknya setidaknya untuk 2 tahun ke depan kalau dia bisa membawa Indonesia lolos ke fase knockout Piala Asia. Kalau dia bisa bersaing, bisa membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Karena ini adalah hal yang jauh lebih penting dikerjakan oleh PSSI. Jangan sampai PSSI ini kembali ke eranya Nurdin Halid. Saudara-saudara yang pernah mengalami masanya Nurdin Halid itu ya, saudara-saudara, PSSI itu di era Nurdin Halid itu seperti partai politik. Bapak Nurdin Halid itu dulu ketika mimpin PSSI, dia selalu minta izin, selalu membawa-bawa ketua umum partainya dia. Siapa itu? Ya, saudara-saudara sudah pernah tahu sendiri. Kalau saudara ingat, waktu Piala AFF 2010 ya, itu pemain itu sebelum bertanding itu sama Pak Nurdin Halid itu dibawa ke acaranya partai, ke acara ketua umumnya partainya dia. Bahkan waktu itu sangat viral itu, saudara-saudara. Pemain seperti Irfan Bahdim itu sampai terlihat matanya lelah, sembam ngantuk karena ada acara di kediamannya Pak Ketua Umum itu sampai larut malam. Padahal besoknya kalau nggak salah harus bertanding. Ini kan konyol lah. Semoga hal seperti itu sudah pernah terjadi di Indonesia dan semoga tidak terulang, saudara-saudara. Ini harus dijadikan pelajaran. Orang seperti Nurdin Halid yang menjadikan PSSI sebagai kendaraan politik itu ya sudahlah, terakhir dan tidak boleh lagi terulang. Edi Rahmayadi juga setelah menjadi ketua umum PSSI kemudian jadi gubernur kan. Lanyala Mataliti juga
setelah menjadi ketua umum PSSI, berhenti kemudian sekarang jadi ketua DPD. Jadi memang PSSI ini layaknya partai politik, saudara-saudara. Ini harus diselamatkan, saudara-saudara. Biarkan orang-orang yang mengerti sepak bola, yang fokus kepada sepak bola sajalah yang mengurusi sepak bola tanpa dicampur dengan kepentingan-kepentingan politik. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang PSSI, tentang ketua umum PSSI kita, tentang petinggi sepak bola Indonesia yang sedang berusaha untuk menjadi lurah, menjadi wakil lurah, menjadi calon wakil presiden RI di pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Ya, memang godaannya besar, saudara-saudara. Menjadi pemimpin di negara ini tuh ya memang tujuan banyak orang lah. Tak terkecuali dengan ketua umum PSSI kita. Dan kalau ini nanti PSSI ditinggalkan, saudara-saudara, saya khawatir. Ini saya khawatir sekali. Dan mungkin banyak orang penggemar sepak bola, banyak pengamat sepak bola, banyak supporter sepak bola, banyak fans media semua yang peduli terhadap sepak bola Indonesia itu juga mengkhawatirkan hal ini. Walaupun bisa dirangkap jabatan ya, bisa dirangkap, tetapi kan tugas sebagai wapres itu kan sangat banyak. Apa ya, masih sempat Pak Erick Thohir nanti kalau jadi wapres itu akan apa? Akan mengurusi PSSI seperti sekarang ini ya. Orang dia jadi Menteri BUMN saja sudah tugasnya banyak, tetapi dia masih bisa mengurus. Tapi kalau nanti jadi wakil presiden itu, wah, pekerjaannya jauh lebih banyak, sudah. Dan mungkin saja, bisa saja PSSI dilepas. Dan kalau PSSI dilepas, saya khawatir PSSI akan kembali ke zaman jahiliyah. Kembali ke minus. Bukan lagi kembali ke titik nol, saudara-saudara. Kembali ke -2, -3, -10. Kembali lagi ke setelan pabrik. Kembali lagi ke orang-orang lama yang tidak kompeten, yang tidak ngerti apa-apa tentang bola. Ini kan terlalu beresiko, saudara-saudara. Progres yang sudah didapat dalam beberapa bulan terakhir ini bisa saja menguap seketika. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah membacotkan, bercakap-cakap yang tidak penting, tidak masalah. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tetapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Di skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. TikTok yang bukan shop ya. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka!